pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Kita udah mempelajari tentang senyawa kovalen. Ada yang masih ingat gak apa itu senyawa kovalen? Boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan, ayo. Jelaskan lagi, Cek. Tata nama senyawa kovalen itu ada tata nama senyawa kovalen benar. Tata nama senyawa kovalen benar itu adalah tata nama senyawa terbentuk dari dua unsur saja dalam atomi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat. Nah, itu kan udah tahu nih pengertian pengertian senyawa kovalen. Kalau penamaan senyawa kovalennya masih ingat gak? Ada yang bisa? Satu orang? Tunjuk tangan. Penamaannya? Iya. Ya, tulisan boleh dibaca. Apa-apa saja tuh? Pertama, penulisan itu pada senyawa kovalen benar diurutkan berdasarkan urutan tertentu, Ya. yaitu B, C, SI, C, SB, HS, P, N, H, S, I, BR, CL, O, F. Contohnya H2O bukan OH2, NH3 bukan H3N. Yang kedua, penulisan nama kedua ditambahkan 3 di belakangnya, dan nama unsur depan dan belakangnya diberi angka indeks. udah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa ion biner. Nah, tata nama senyawa ini kan tentulah kita harus tahu dulu kan kenapa kita harus mengetahui tata nama senyawa, karena senyawa-senyawa kimia itu kan banyak. Contoh misalnya di kehidupan sosial gitu kan. Tentu kita kalau misalnya di kehidupan sosial kalau ingin bersosialisasi dengan temannya pasti kita akan bertanya dulu kan namanya siapa dan gimana gitu kan. Nah, sama dengan senyawa gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang tata nama senyawa ion biner. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan dan memahami aturan untuk penamaan senyawa ion biner, kemudian menentukan tata nama senyawa ion biner, menuliskan nama senyawa ion biner, mendiskusikan penerapan aturan tata nama serta menentukan nama dari beberapa senyawa ion biner berdasarkan aturan IUPAC. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran Discovery Learning ini, peserta didik, anak-anak ibu dapat menjelaskan dan memahami aturan untuk penamaan senyawa ion biner, dapat menentukan tata nama senyawa ion biner, menuliskan tata nama senyawa ion biner, kemudian mendiskusikan penerapan aturannya. Nah, sebelum masuk, di sini ibu akan membagikan LKPD. Sudah duduk berkelompok kan? Sudah, Bu. Oke. Sudah duduk berkelompok, jadi kita coba yel-yel di kelompok ya. Biar semangat. Kelompok satu mana? Ayo, yel-yel kelompok satu cepat. Satu, dua, tiga. Kamu nanya, kelompok satu yang mana? Kelompok satu? 1, 6, yes, yes. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Kelompok tiga. Ya, cepat.
Ya, kelompok 4 pasti bisa. Kelompok 2. Coba kelompok 2. Wah. Pasti info ya, kelompok 2. 3. Kami kelompok 2 selalu di dalam dada bersama IPA kimia hingga menjadi bisa. Kelompok 2. Koi, koi, koi. Ngomongnya lagi belum? Mana kelompokmu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kelompok kami yang mana? Ini kelompokku. Udah apa belum? Belum. Ayo cepat. 1, 2, 3. Ini kelompokku. Ya udah, ada. Ya. Kelompok siapa lagi? Kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ya cepat kelompok 6. Boleh dibuka KPD-nya. KPD-nya dibuka. Nah, itu kan ada stimulus, dan dibaca dulu. Ya, dibaca dulu per kelompok. Mana stimulusnya itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Nah, di mana garam ini dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak asing dengan gambar di samping, gitu kan? Nah, garam yang sering kita gunakan dalam memasak. Garam merupakan nama dagang, sedangkan rumus kimia garam adalah NaCl. NaCl merupakan suatu senyawa yang termasuk ke dalam senyawa ion. Senyawa ion yang terdiri atas ion positif dan negatif. Kemudian kation terdiri atas logam dan sedangkan anion terdiri atas non-logam. Ketika suatu kation bereaksi dengan anion, maka akan terbentuk suatu senyawa ion. Yang mana tata nama senyawa ion ini diatur oleh IUPAC. Nah, dari stimulus ini ada nggak yang mau kalian pertanyakan? Ada nggak? Tuh. Di stimulusnya. Nah, jadi anak-anak itu boleh dicatat di LKPD-nya apa-apa saja yang mau dipertanyakan di bagian stimulus itu. Ada yang mau ditanyain? Ada? Iya, ini. Oke, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu pertanyaannya, nanti baru kita akan presentasi untuk yang kalian tanyakan itu. Tulisnya di mana? Apa? Tulisnya di bagian Iya, yang bagian ini. Iya. Ah, ya. Ini ya. Oke. Udah boleh langsung di kerjaan LKPD-nya hanya 20 menit ya. Kalau misalnya udah selesai problem statement-nya dari yang ini yang kalian yang kalian tanyakan, bilang ya kalau udah selesai. Selanjutnya, apa perintah dari LKPD-nya? Ayo coba baca. Apa perintah selanjutnya? Nah, jadi yang kalian tanyakan tentang hal ini boleh kalian cari di internet ataupun buku ataupun modul. Nah, jadi boleh dijawab di selamanya di data web-nya. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya. Kita akan presentasi. Ada yang mau maju kelompoknya? Atau ibu pilih kelompoknya? Pilih aja. Iya. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 2. Sampai kelompok 2 ini. Siap.
Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertanyaan berdasarkan stimulus. Di sini kelompok kami memberi pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan senyawa ion binar? Lalu untuk yang kedua, kenapa garam termasuk senyawa ion binar? Sekian dari kelompok kami. Jadi setelah kami memberi pertanyaan, kami juga telah menuliskan di jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, senyawa ion binar adalah senyawa yang terdiri dari kation berupa unsur logam monoatomik dan anion berupa unsur non-logam monoatomik. Untuk pertanyaan kedua, itu tadi tentang kenapa garam termasuk senyawa ion binar. Jadi, jawabannya, senyawa garam terbentuk dari unsur-unsur yang merupakan ion. Ion bermuatan positif, kation, yang bergabung dengan ion bermuatan negatif, anion. Senyawa garam bukan hanya garam dapur atau iodin, klorida, dan arseton, melainkan hampir semua senyawa ion yang terbentuk dari anion. Contohnya K2O, di mana K merupakan logam golongan 1A dan O termasuk non-logam golongan 6A. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan pertanyaan dari kelompok 2 itu apa yang dimaksud dengan senyawa ion binar, kemudian kenapa garam termasuk senyawa ion binar. Dari kelompok kalian ada yang mau nambahin nggak? Atau ada pertanyaan lagi nggak dari stimulus yang ini? Boleh? Situ aja. Ya. Oke, terima kasih. Nah, dari pertanyaan CC tadi ada yang mau jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan kation dan anion? Ya, silakan. Ya, enggak jawaban CC. Oh ya, boleh. Silakan. Saya Nancy di sini menjawab pertanyaan dari CC. Yang kation itu adalah ion bermuatan positif, contohnya kation lithium, natrium, kation kalium, kation perak, dan juga kation tembaga. Nah, anion ini adalah ion bermuatan negatif, contohnya anion klori, anion fluor, anion brom, dan anion ion. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat temennya. Kelompok siapa lagi yang mau untuk mempresentasikan hasil KPD-nya? Atau ibu tunjuk lagi? Kelompok 1? Sini dia. Boleh kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Boleh maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi. Ada yang mau jawab nggak yang nomor 2? Nomor 2 yang ini dalam prosesik. Boleh. Maju. Yang maju. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data processing. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Clarissa Marsha. Saya Rizal Tinggi. Saya Nisila Sisi. Saya Dalita Saya Shula Natasha. Saya Amanda Salim. Baik, untuk tidak memperlama pembukaannya lagi, kita mulai dengan pembacaan data processing yang nomor 2 yang dibacakan oleh Bulan. Jadi yang pertama rumus anionnya F-, nama anionnya anion fluor. Kemudian yang kedua O2-, nama anionnya oksida. Kemudian yang ketiga Br-, nama anionnya anion brom. Yang keempat S2-, nama anionnya sulfur. Nah, kira-kira jawaban dari kelompok berapa?
Kelompok 1 betul nggak? Betul. Oke. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Jadi sekian dari kelompok kami. Saya mendengar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ibu tuh sudah bertanya nih masalah distimulus gitu kan, ada yang bertanya apa itu kation, apa itu anion, kemudian apa itu senyawa ion biner gitu kan. Nah di sini nama senyawa ion merupakan gabungan dari nama ion positif disebut terlebih dahulu baru diikuti dengan nama ion negatifnya. Nah jadi yang anak ibu sampaikan tadi sudah benar ya. Nah kemudian untuk yang positif itu namanya kation, kemudian yang negatif itu anion. Nah minggu lalu kan ibu kan sudah menyampaikan juga bahwasannya dicari kan daftar-daftar nama ion positif, negatif ya kan? Ya. Kan udah ada pada nyatet tuh. Ya, Bu. Nah, jadi dari hasil LKPD yang kita kerjakan pada pagi hari ini dan hasil pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa hasil pembelajaran kita dan hasil pengerjaan LKPD-nya? Boleh siapa yang mau maju angkat tangan? Yuk maju. Satu orang aja yang bisa menyimpulkan. Di sini aja boleh nggak? Boleh. Kita menyimpulkan apa yang kita pelajari. Iya, betul. Baik, saya Hendra Kiraya dari kelompok 6 ingin menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, pelajaran hari ini tuh memberi kita ilmu tentang tata nama dari senyawa ion biner itu sendiri. Dan memberitahu kita bahwa ternyata senyawa ion biner itu tuh sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita sendiri-sendiri. Itu contoh kayak tadi tuh garam. Udah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, di mana senyawa biner ion adalah senyawa yang terdiri dari kation berupa unsur logam monoatomik dan anion berupa unsur non-logam monoatomik. Kedua, senyawa garam berbentuk dari unsur-unsur yang berupa ion bermuatan positif atau kation yang bergabung dengan ion bermuatan negatif anion. Lalu yang terakhir, saya menyimpulkan kation adalah ion bermuatan positif, contohnya natrium atau Ni, natrium atau Na. Sekian itulah kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Pembelajarannya, nah jadi ibu akan memberikan kuis. Nah di mana kuisnya itu berbentuk kuisis. Nanti linknya bakal ibu share ke ketua kelas. Oke, bentar ya ibu. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau salah penyampaian dan juga ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.